214 masuk hadis 480. Terima kasih. Ini pakai ini aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, Jabir ini salah satu sahabat Nabi yang termasuk saya udah ulang-ulang tuh, ada kan sahabat Nabi, ada sahabat ring satu gitu. Sahabat ring satu tuh yang nempel dari pagi sampai malam sama Nabi Muhammad SAW kan gitu. Termasuk Jabir nih. Kalau di rumahnya itu, di rumah Nabi ada Sayyidina Anas, ada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah kalau di luar rumah, Jabir nih termasuk yang nempel mulu gitu. Makanya namanya sahabat ring satu. Dan dari beliau ini radhiyallahu an, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Jabir yang meriwayatkan, Jabir bin Abdullah bilang Nabi Muhammad tuh kalau sholat di perjalanan, sholatnya di atas kendaraannya, untanya atau kudanya, haitsu tawajjahat rahilatuhu, kemanapun kendaraannya menghadap. Tapi kata Jabir, fa idza aradal faridah nazala fastaqbalal qiblah. Tapi kata Jabir bin Abdullah, kalau Nabi pengen sholat fardu, Nabi Muhammad turun dari untanya menghadap ke kiblat gitu. Makanya ulama kita tuh bilang sholat wajib tidak bisa di atas kendaraan. Kalaupun bisa di atas kendaraan, sholatnya lihurmatil waqti namanya. Sholat untuk menghormati waktu. Bahasa yang lain, sholat untuk menggugurkan kewajiban. Tapi nanti sholatnya diulang lagi ketika dia sampai lokasi yang dia bisa berdiri sempurna menghadap ke kiblat begitu. Ini kalau Jabir gagak ceritain, kita gagak tahu gitu. Main sholat aja kita di mobil tuh gitu. Ada yang nanya sholat di motor lagi begitu. Sholat di motor, kalau mobil kan masih kepikiran gitu, oh dia duduk di belakang disetirin. Kalau di motor kan bingung juga. Gitu. Jadi jangan sampai dianggap Nabi Muhammad sholat di atas kendaraan itu semua sholat. Itu sholat sunnah. Makanya kan ada syarat sah sholat itu ngadep kiblat kan. Ada dua keadaan di mana Nabi Muhammad pernah sholat kagak ngadep kiblat, dan itu jadi kebolehan buat kita semua. Pertama, sholat sunnah di atas kendaraan. Yang kedua, sholat dalam peperangan. Itu doang udah, yang lain enggak. Salat fardu tetap ngadep kiblat. Itu pun salat sunnah di kendaraan. Kalau kita pakai pandangan Syafi'i, itu khusus orang yang punya wiridan. Wiridan itu maksudnya kebiasaan salat sunnah. Jadi dia tiap hari salat duha, tiap hari nggak pernah ditinggal. Datang satu waktu perjalanan, pas wayanya duha, dia masih di mobil misalnya, masih di bis. Oh boleh orang kayak begitu, sholat di kendaraan duha, ngadep kemana arah kendaraannya menghadap begitu. Sebab ini sholat sunnah dan dia punya kebiasaan, dan dia safar memang dalam lagi jalan begitu, lagi jalan. Kan kalau mobil sendiri kita bisa turun sendiri kan ya. Kalau bis prima jasa kita turunin ditinggal kan begitu. Nggak bisa kita ngarahin itu. Itu maksudnya salat di kina. Jabir, sahabat Jabir yang meriwayatkan. Nah dalam hal ini dia mengatakan, qala, beliau Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, dakhala rajulun yaumal jum'ati
wan nabiyyu yakhutub. Salah seorang di antara para sahabat yaumal jum'ati, hari Jumat masuk ke dalam masjid, wan nabiyyu yakhutub, dan Nabi lagi khutbah. Orang laki yang disebut oleh Jabir ini namanya Sulaik al-Ghatafani. Jadi sahabat Nabi namanya Sulaik al-Ghatafani. Jadi memang kadang-kadang tuh perawi hadis tuh nyebutin ada laki-laki gitu. Sebab memang konteks kitab ini nih tidak sedang membicarakan orang, tapi sedang membicarakan hukum yang terkandung di dalam hadis ini. Urusan fulan bin fulan kan gak jadi urusan, sebab syariat ini umum buat siapa aja. Makanya banyak hadis yang model begitu doang. Ja'a rajulun, kan gitu. Dalam riwayat Imam Muslim adalah ja'a rajulun, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, bilang, ya Rasul, ajarin saya syariat Islam pakai satu baris saja kalimatnya, begitu. Kayak kata Nabi Muhammad, iman kepada Allah kemudian istiqomah. Kan gak dijelasin dalam Sahih Muslim tuh laki-lakinya siapa. Karena yang jadi urusan tuh bukan siapanya, apa isinya, kan begitu. Makanya banyak hadis-hadis tuh perawinya nyebutin rajulun, laki-laki gitu, nggak nyebutin siapa, sebab intinya tuh bukan siapa. Baru kemudian kalau orang mau lebih jauh meneliti, dia buka kitab yang namanya Syawahid. Syawahid tuh kitab hadis, cuman model urutannya tuh tidak sesuai bab fikih gitu. Kalau Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu babnya tuh urutannya urutan akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak. Ada namanya kitab Sunan. Sunan tuh urutannya urutan kitab fikih, bab toharoh, ini hadisnya begitu. Nah di kitab Syawahid tuh, jadi bukan bukan Sahih, bukan Sunan juga. Itu kemudian kita cari sumbernya, ada ketemu rujukannya, namanya Syawahid. Nah, yang dimaksud laki-laki di sini adalah Sulaik, namanya Sulaik al-Ghatafani. Kenapa kita nyebut ini Sulaik? Sebab nanti ada pandangan ulama yang memang meneliti riwayat Sulaik begitu. Ada pandangannya, ntar kita jelasin dulu. Seorang laki-laki datang di hari Jumat ketika Nabi Muhammad sedang khutbah. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallaita." Jadi laki-lakinya datang, Nabi Muhammad di mimbar. Ketika dia datang, Nabi Muhammad langsung berhenti khutbahnya, nanya, "Udah sholat belum?" Itu "Shallaita," udah sholat belum? Begitu. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, "La." Belum ya Rasul, saya belum sholat. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasalli rak'atain." Berdiri, sholat dulu 2 rakaat. Begitu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih itu artinya Bukhari dan Muslim. Nah, banyak nih kandungan hukum di sini. Pertama, apa benar ini kebolehan untuk sholat ketika imam di atas mimbar? Kemudian yang kedua, boleh gak ngobrol sama khotib? Tanya jawab begitu. Yang ketiga, sholat apa yang dikerjakan sama Sulaik ini? Apa dia tahiyatul masjid atau dia qobliyah Jumat gitu. Hukum yang pertama dulu, boleh gak sholat ketika imam sedang di mimbar? Menurut riwayat hadis yang tadi kita baca, secara zahir itu membolehkan kita sholat ketika imam di mimbar lagi khutbah. Dan ini pandangannya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab memang zahirnya begitu. Zahirnya tuh orang itu disuruh sholat, Nabi Muhammad lagi khutbah gitu. Nabi Muhammad kan abis negur, Nabi Muhammad nerusin khutbahnya. Kalau seandainya nungguin dia sholat, mesti perawi itu nerusin omongannya gitu. Fa'auqafan nabiyyu khutbatahu hatta yantahiya minas sholat itu. Kemudian Nabi Muhammad mengistirahatkan khutbahnya sampai dia selesai sholat. Enggak. Berarti Nabi Muhammad itu cuma negur, nyuruh, setelah itu dia sholat.
Makanya kata ulama Syafi'i boleh sholat ketika imam sudah di mimbar. Cuman karena ini mengumpulkan banyak riwayat yang lain, akhirnya dibilang boleh, tetap sunnah sholat ketika imam sudah di mimbar, tergantung sunnahnya tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat. Kemudian boleh, cuman dengan catatan diringankan sholatnya. Sholatnya diringankan, maksudnya habis Fatihah kagak usah nyari surat yang lain, langsung aja ruku gitu. Ya kalau buat kita mah nggak usah disuruh meringankan, emang sholat kita mau ringan semua kan ya gitu. Ini kan ini Imam Syafi'i ngomong depan santrinya, boleh nih, cuman diringanin. Jadi habis Fatihah jangan baca apa-apa, langsung ruku. Jadi yang rukun-rukun aja. Nah kata Imam Malik, Imam Malik nih, mazhab Maliki makruh itu. Imam Malik sama Imam Abi Hanifah bilang makruh hukumnya. Kenapa hukumnya makruh? Jadi begini hitung-hitungannya. Jumatan itu, nih kayaknya kira-kiranya saya nih Ustadz Maliki begitu, lagi ngebelain mazhab Imam Malik. Kan yang namanya Jumatan itu sudah disyariatkan sejak bulan keberapa setelah Nabi Muhammad hijrah. Sebagian riwayat bilangnya tahun kedua tuh. Tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah ada tuh syariat Jumatan. Atau sejak bulan kedua ya, tahun kedua apa bulan kedua Nabi Muhammad hijrah, saya lupa. Pada intinya kalau memang sudah terjadi sejak itu, berarti Nabi Muhammad tuh Jumatan dari mulai beliau datang ke Madinah sampai beliau wafat itu ada 10 tahun. 10 tahun tuh 12 bulan kali 10 120 bulan. 120 bulan kira-kiranya Jumatan 4 kali per bulan. 4 dikali 120 tuh kira-kira berapa ribu tuh? Gitu. 120 4 kali 120 kira-kira berapa? 480 kali Jumatan. Tapi yang namanya Madinah waktu itu orangnya tuh udah banyak maksudnya tuh penduduk muslim tuh udah banyak, apalagi sampai belakang tahun ke belakang. Masa iya yang telat cuman dia doang, begitu pikirannya. Kan pasti ada yang telat, karena saking banyaknya itu orang muslim datang Jumatnya kadang telat. Tapi dari banyak peristiwa Jumatan, kenapa cuman Sulaik doang yang diomongin gitu? Kenapa Sulaik doang yang ditegur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kemungkinan orang telat tuh banyak, 480 kali Jumat. Cuman satu doang itu yang diomongin begitu. Maka kata Imam Malik, ini sepertinya teguran khusus untuk Sulaik. Yang Sulaik ini adalah orang yang mungkin dinilai abai terhadap ibadah sunnah. Maka pada kesempatan Nabi Muhammad bertemu Sulaik, Nabi Muhammad tegur itu. Kemudian lagi bahwa yang namanya ayat dan hadis tentang mendengarkan khutbah itu jauh lebih tinggi daripada level wurudnya. Level wurud itu level status munculnya. Jadi status hadisnya tuh lebih kuat daripada ini. Maka kita mengatakan sholat ketika imam sudah di mimbar tuh tidak lagi sunnah, hukumnya makruh. Kalau makruh tuh kagak ada pahala sunnahnya, bagusnya mah jangan begitu, udah duduk aja. Itu kata Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah begitu. Nah kata Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal enggak ada pengkhususan itu. Jadi riwayat yang sampai kepada kita tuh nggak ada, dan kita umum aja bahwa semua perintah Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya itu perintah buat umat kita semua, kecuali ada yang mengkhususkan. Artinya ada teks dari Nabi Muhammad ini khusus buat ente aja gitu kan? Gitu. Jadi tidak ada pengkhususan itu. Seperti Nabi Muhammad kan ngomong, Nabi Muhammad maghrib, wayanya maghrib buka puasa, dia kagak buka puasa kan begitu. Nama puasanya Nabi itu namanya puasa wisol. Tahu gak puasa wisol? Puasa ngableng begitu. Wayanya maghrib buka, kagak buka Nabi Muhammad gitu. Kan sahabat waktu itu nanyain, Rasul
Kenapa kagak buka begitu? Kata apa kita puasanya gitu juga? Kata Nabi Muhammad, jangan, ini mah khusus buat saya aja. Fa inna ma at'amani rabbi wa saqani. Kalau saya yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, begitu. Kalau ente nggak boleh. Itu kan ada tuh dalil secara eksplisit mengkhususkan. Sedangkan yang kayak gini nggak ada. Berarti boleh aja Nabi Muhammad yang bolehin begitu. Kemudian yang kedua, hukumnya boleh gak kalau kita ngobrol sama imam lagi khutbah gitu. Itu pertemuan yang lalu gitu ya. Jadi pandangan jumhur ulama boleh, tidak ada masalah. Bukan cuman ngobrol sama imam, bahkan kita berbicara ketika khutbah pun boleh, tapi memang makruh gitu. Hukumnya makruh. Sebab apa yang kita dapat di riwayatnya bahwa Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Utsman bin Affan itu berbicara. Sayyidina Umar waktu itu lagi khutbah, Sayyidina Utsman datang telat. Gitu kan, Sayyidina Umar lagi khutbah, Sayyidina Utsman telat datangnya. Duduk dia di depan. Karena emang udah disediain buat para petinggi kaum ada di depan. Sayyidina Umar lagi tahu Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Umar bilang begini, orang-orang lagi khutbah gitu. Orang-orang kenapa sih datang pada Jumatan pada telat? Jadi maksudnya mau nyindir Sayyidina Utsman cuman di depan kala gitu. Nah Sayyidina Utsman merasa diomongin, dia bilang, ya Sayyidina Umar, saya beneran udah buru-buru ini, bahkan saya kagak mandi nih, saya cuma wudhu doang gitu. Berarti ada kebolehan itu berbicara. Artinya berbicara itu menjadi hukumnya tidak haram. Kalaupun memang dilarang, larangannya makruh. Dan kalau itu kemudian diajak berbicara oleh imam, berarti kan ada hajat, malah kemakruhannya hilang. Sebagaimana Sulaik gitu. Kan Nabi Muhammad nanya, udah sholat apa belum? Gitu kata Sulaik belum. Berarti sebagaimana, dan kasus di mana Nabi Muhammad dicegat ngomong tuh ketika khutbah tuh banyak kasusnya. Bukan cuma Sulaik, termasuk ada seorang laki-laki datang di ujung masjid, ya Rasulullah, halakatil ummah. Ya Rasul, orang kampung saya paceklik kan begitu. Lagi khutbah, ya Rasul, kampung saya paceklik. Doain biar kampung saya ada hujannya. Akhirnya didoain sama Nabi Muhammad SAW, turun itu hujan, begitu. Dan hujan turun kagak berhenti sampai Jumat besoknya. Begitu. Akhirnya Jumat besoknya dia datang lagi, ya Rasul, hujannya kebanyakan. Begitu. 2 kali Jumat dia datang. Artinya memang kasus di mana orang berbicara di ketika khutbah tentu kemakruhan. Tapi kalau ada hajatnya, seperti memang dia ditegur oleh imam dan imam negur makmum lagi khutbah tuh boleh, nggak ada masalah. Kayak yang viral tuh di internet tuh, betul. Para jemaah yang tidur, bangun gitu. Kan ada tuh di mana tuh. Gitu. Apalagi kalau hajat untuk kemaslahatan Jumat, seperti imam lupa baca sholawat, khotib lupa baca wasiat, khotib lupa kagak doa orang mukminat, maka kan itu kudu wajib ditegur itu. Dan yang paling wajib tentu pengurusnya kan ya. Nah, pengurusnya tuh kagak boleh tidur pas imam lagi khutbah. Jangan ustaz datang, alhamdulillah sudah datang, nah biar dia aja gitu, gue tidur gitu. Kagak boleh, kudu dengerin itu. Takut ada rukun yang belum dibaca. Kemudian yang ketiga, sholat apa nih yang dikerjain sama Sulaik al-Ghatafani? Kalau dari pandangan jumhur pandangan ulama yang membolehkan sholat di imam sedang khutbah, ini sholatnya tahiyatul masjid. Sebab zahirnya memang Nabi Muhammad nyuruh sholatnya di masjid. Ini jumhur ulama, termasuk kalau nggak salah Imam Ibn Hajar al-Asqalani ini nyebutnya sholat tahiyatul masjid. Tapi sebahagian lain, pandangan kecil dari ulama Syafi'i bilang ini qobliyah Jumat. Sebab dalam riwayat yang lain, dan ini saya belum nemu riwayatnya. Dulu pernah nemu, cuman hilang lagi tuh di tulisan saya. Saya nyatet, catatannya hilang. Ada riwayat bahwa omongan lengkapnya Nabi Muhammad tuh as-shallaita fi baitika, begitu. Kata Nabi Muhammad kepada Sulaik, udah sholat belum tadi di rumah, begitu. Itu ada riwayat yang menyebutkan kalimat itu, maka riwayat ini menjadi penjelas atas riwayat yang sahih Muslim
bahwa kalimat Nabi bukan cuman as-shalaita, udah sholat apa belum, tapi kalimat Nabinya lebih lengkap, udah sholat belum tadi di rumahmu. Nah kalau ada tambahan di rumah, maka jelas sholatnya bukan tahiyatul masjid, sebab sholat tahiyatul masjid kudu di masjid. Ini sholatnya di rumah. Yang paling mungkin sholat di rumah adalah sholat qobliyah Jumat. Tapi ini pandangan kecil, pandangan yang walaupun Imam Syafi'i secara umum mensunahkan qobliyah Jumat, akan tetapi dalam kasus sholat ini yang menyebut bahwa ini qobliyah Jumat ini sangat sedikit gitu. Tapi umumnya ini nyebutnya tahiyatul masjid. Itu tentang hadis sholat ketika imam sudah di atas mimbar. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi memang kata ulama, larangan secara zahir itu adalah larangan berbicara. Larangan secara zahir itu larangan berbicara. Maka selama makmum itu tidak berbicara, maka tidak ada masalah. Kemudian ada lagi penjelasan lebih jauh termasuk dalam kitab Subulus Salam, juga Sayyid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Ibanatul Ahkam. Lebih jauh daripada larangan berbicara adalah larangan untuk perintah untuk fokus mendengarkan khutbah Jumat. Maka kalau larangan ini kita luaskan, maka ngejalanin kotak amal itu termasuk yang dilarang begitu. Tapi larangan yang kotak amal ini kan larangan sifatnya ijtihadnya ulama. Secara zahir Nabi Muhammad SAW itu melarang orang berbicara begitu. Jadi kalau saya ngelihatnya itu tidak ada masalah. Sebab kotak Jumatan pun lewatnya kagak nyampe 5 detik begitu. Paling berapa detik gitu. Dan kadang-kadang juga yang dilewatin tuh lagi wirid orangnya begitu. Astagfirullah. Ntar kotaknya lewat dia bilang alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya tidak ada masalah, sebab larangan zahirnya berbicara. Kalaupun kita memakai pandangan larangan untuk tidak mendengarkan, perbuatan mengalirkan Jumatan itu tidak membuat fokus kita hilang dari khutbah. Cuman memang kan kita mau nyari yang afdol. Yang paling afdol itu tidak ada kotak Jumat yang berjalan ketika khutbah berlangsung. Itu dijalankan sebelum Jumatan, sebelum khutbah, atau kotaknya disediain gitu di setiap sudut-sudut masjid untuk membiarkan orang memasukkan tanpa mengganggu sholat Jumatnya gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Tentang sholat sunnah. Jadi kan biasanya setelah sholat fardu itu sholat sunnah orang tuh bergeser. Ya. Sebetulnya nggak ada masalah bergeser. Itu pertama dasarnya seperti apa penjelasannya, keutamaannya. Terus yang kedua persoalannya kalau geser itu kadang nggak memperhatikan tempat sampai akhirnya orang depan tuh nggak bisa keluar. Nah itu sebenarnya aturannya bagaimana gitu? Itu kan nggak benar juga gitu. Ya. Pertama nih, mesti diketahui memang Nabi Muhammad SAW panutan kita kan bagaimana sholat benar kan Nabi Muhammad SAW sholat sunnahnya tidak di masjid tempat sholat fardu. Nabi Muhammad sholat qobliyah, sholat ba'diyah dilakukan di dalam rumah. Jadi Nabi Muhammad masuk masjid iqomah, Nabi Muhammad beres sholat wirid balik ke rumah, sholat ba'diyahnya di rumah begitu. Makanya kita nggak pernah dapat riwayat ada sahabat Nabi saya ngelihat Nabi Muhammad sholat ba'diyah enggak. Yang ada riwayatnya tuh Sayyidah Aisyah kan gitu. Sayyidah Aisyah ngomong Nabi Muhammad tuh kagak pernah ninggalin 12 rakaat.
gitu. Sayyidina Ibnu Umar dibilang, saya diajarin sama Nabi Muhammad bahwasanya ada 10 rakaat yang kalau kita kerjain dibangunin rumah di surga. Jadi riwayatnya tuh bukan saya ngelihat Nabi Badiah, saya dinasehatin gitu. Itu Nabi Muhammad pindah. Nah dari situ kemudian ulama memberikan anjuran, maka berarti sholat sunat itu baiknya tidak di tempat dia sholat fardu tadi, begitu. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah memperbanyak saksi. Jadi kan setiap tanah yang kita injek nih nanti bersaksi di hadapan Allah. Di mana kita pernah maksiat, di mana kita pernah beramal soleh, nanti jadi saksi. Ayatnya sering kita baca tuh. Apa iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, di hari itu, tuhaddits, ini bumi, tuhaddits, dia berbicara, akhbaraha, tentang kabar dia. Waktu di bumi itu dia diinjek sama siapa, di atasnya dijadiin kong kali kong sama siapa, di atasnya pernah dibuat perdamaian siapa-siapa gitu. Nah untuk kita memperbanyak saksi di hari kiamat, maka tempat sholatnya pindah. Jadi tanah yang di sini bersaksi atas kita sholat fardu, yang di situ bersaksi atas kita sholat sunnah. Jadi paling ideal memang pindah tempat tuh pindah tempat ke rumah gitu. Cuman agar tidak menghilangkan hikmahnya, kita nggak bisa ke rumah, udah geser aja dah. Nah geser. Jadi geser itu apa sih bahasanya tuh? Penterjemahan yang apa namanya sih? Karena idealnya pindah ke tempat tuh ke rumah begitu. Cuman karena kita kondisinya nggak mungkin kita balik ke rumah kan gitu. Maka yang penting hikmahnya aja kita dapat apa? Biar saksinya banyak. Gimana saksinya banyak? Pindah aja. Nah cuman itu tadi memang ketika kita melakukan perpindahan tempat tuh jangan sampai mengabaikan hak orang lain. Kita muslim kagak boleh melangkahi kepala orang lain bahkan ketika untuk Jumatan tuh kan kagak boleh. Untuk Jumatan aja nggak boleh kita ngelangkahin, padahal Jumatan wajib begitu. Kemudian yang kedua, perhatikan posisi. Jangan sampai kita sholat di tempat yang menghalangi orang lewat. Sebab kalau kita sholat, sejatinya kita dijaga tuh oleh undang-undang syariat, nggak boleh dilewati. Orang lewat depan orang sholat dosanya gede. Tapi jangan mentang-mentang lagi sholat posisinya seenak-enaknya aja gitu. Mentang-mentang dijagain, nggak mau gitu. Jadi bahasa sederhananya kita tuh kagak boleh fitnah orang. Cuman jangan ngerjain pekerjaan yang bikin orang fitnah kita begitu. Nggak mau disebut perempuan yang bandel, tapi tiap hari pulang malam diantar sama laki-laki yang ganti-ganti, mana minum doa alkohol kan gitu. Itu juga sama, kita nggak mau nih sholat dilewatin orang untuk menjaga saudara kita dari dosa. Maka kitanya juga kalau sholat jangan di tempat yang kira-kira jadi tempat orang lewat. Ya, artinya kalaupun nggak bisa pindah ya udahlah nggak apa-apa. Ya jadi tidak perlu pindah, sebab kalau pindah ngelangkain orang. Kalau pindah tempat yang kosong cuman di situ ada jalanan, maka sebaiknya sholat di tempat di mana kita sholat. Insya Allah dengan niat tersebut fadilah memperbanyak saksi tetap didapatkan begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Bulan depan masih ada? Masih sekali ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.